Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang Microsoft Excel bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah mempelajari tentang item-item ataupun jendela utama dari Microsoft Excel, baik itu dari baris menu ataupun tombol-tombol yang ada di masing-masing menu yang ada di dalam Microsoft Excel. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk mengimplementasikan dari tombol-tombol yang pernah kita pelajari. Baiklah, kita sama-sama mulai tutorial kali ini. Kita akan membuat sebuah tabel tentang nama-nama kota yang ada di Indonesia. Untuk di kolom B, di sel B2 ya, kita akan memasukkan nomor. Kemudian di kolom C dan baris kedua atau sel C2 kita akan memasukkan nama kota ya. Kemudian di sel D2, sel itu pertemuan antara kolom dengan baris ya, kita akan menuliskan provinsi. Oke, kita akan sama-sama belajar ya. Jadi untuk datanya kita bikin data yang sesimpel mungkin atau semudah mungkin. Baiklah rekan-rekan, di sini kita sudah mengisikan data ya. Nah, untuk nomor kita akan memasukkan angka dari 1 sampai 5 misalnya. Nah, tahapannya, caranya kita bisa memasukkan angka 1 ya. Kemudian kita tekan tanda panah ke bawah. Kemudian di sini kita memasukkan angka 2. Nah, supaya angka yang selanjutnya mengikuti, kita blok angka 1 dan 2 ini sehingga dua-duanya terpilih. Kemudian ada tanda kotak kecil di ujung kiri bawah. Ini kita klik, kemudian tahan dan tarik sampai bawah, misalnya sampai angka 10 aja. Nah, maka nomor ini akan secara otomatis ditambahkan kepada baris yang ada di bawahnya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kolom B ini ya, itu tentunya ukurannya lebih besar daripada yang seharusnya, karena pada kolom B ini kita hanya memasukkan untuk nomor saja. Lalu kita ingin mengubah ukuran kolom ini biar lebih kecil. Caranya kita double klik ya, kita tempelkan, dekatkan nih kursornya, kursor mouse-nya ini di bagian kolom B sebelah kanannya. Kemudian kita double klik, maka nanti kolomnya akan menyesuaikan dengan isi dari sel masing-masing ya. Dalam hal ini dia akan mengikuti sel B2 karena ukurannya lebih besar, ada 3 digit di sini, N, O dan titik ya. Kita lakukan sama-sama. Kita double klik kita tempatkan, dekatkan, lalu kita double klik. Nah, maka kolom pun berubah menjadi lebih kecil ataupun sesuai dengan isi dari selnya masing-masing. Kemudian untuk nomor ini kita akan membuat rata kanan ya. Maka untuk melakukannya kita blok dari angka 1 sampai dengan 10. Kemudian pilih di group alignment. Nah, kita cari yang middle ya, ataupun center ya. Kalau middle di atas, nah ya ini center. Nah, kita bikin center ini di tengah. Nah, tengah ini dia tengah secara vertikal, artinya secara kolom dia tengah. Tapi kalau seandainya ini barisnya saya perbesar ya, maka bisa jadi dia tidak berada di posisi tengah. Oke, kita buktikan. Kita blok barisnya dari 1 sampai 10. Kemudian kita perbesar barisnya. Kalau tadi kolom ditempatkan di bagian kanan, ini di bagian bawah kita dekatkan. Kemudian jangan double klik ya, tapi kita klik, tekan, tahan, kemudian tarik ke bawah. Kita perbesar baris. Nah, maka bisa disaksikan nih sama rekan-rekan, ini si angka 1 ini dia berada di bagian bawah karena di group alignment ini dia masih terpilih di bawah ya, bottom line. Supaya dia rata, maka kita pilih yang middle line ya. Makanya ini kita blok
ya sampai bawah, kemudian pilih yang ini. Nah, maka angkanya itu ada di angkanya di tengah, baik secara horizontal ataupun vertikal, karena kita memilih dua-duanya adalah untuk yang ini secara horizontal center, dan ini secara vertikal center ya, dari B ke bawah. Kalau ini secara horizontal ya. Nah, kalau seperti tadi ya, posisi tadi ini saya double klik ya sehingga dia menjadi kecil. Nah, itu tidak kelihatan apakah ini di bawah ataupun di tengah ataupun di atas, tidak kelihatan. Tapi kalau seandainya ini diperbesar, maka kelihatan dia di posisi tengah. Kalau seandainya saya pindahin ke atas ini, maka dia akan ke bagian atas gitu ya rekan-rekan. Baik, kemudian kita double klik kembali untuk mengecilkan baris supaya sesuai dengan ukuran dari masing-masing sel yang kita pilih. Ini selnya ukurannya cuma 1 angka aja. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian kita akan memperbesar kolom. Nah, caranya memperbesar, kita klik di sebelah kolom. Kalau tadi memperkecil double klik ya, deketin double klik. Nah, ini kita mau memperbesar nama kota, berarti deketin di sini, kemudian klik, tahan, pindahin ke sebelah kanan, lepas. Nah, kita akan isi nama kota ya, misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Ciamis, kemudian kita kasih nama yang lain ya. Oke, kita cukupkan segini aja lah ya, atau kita isi lagi deh, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Pandeglang kan, Serang, sama Anyer misalnya. Oke. Nah, ini nama kotanya. Nah, untuk nama kota ini kita bisa saksikan ini masih rata kiri ya. Nah, ini rata kiri. Kalau seandainya kita mau mengubah menjadi rata kanan, maka kita pilih yang ini. Nah, rata kiri dan dia posisi ada di bawah nih ya rekan-rekan, ingat. Jadi kalau ini di bagian bawah, ini tengah, ini bagian atas secara horizontal ya. Kalau secara vertikal dilihat dari atas ke bawah, ini dia sekarang posisinya di rata kiri, berarti di sini. Kalau kita mau bikin rata tengah, berarti kita klik yang ini ya. Kalau kita mau bikin rata kanan, berarti klik yang sebelah sini. Kalau kita mau kembalikan ke standar, berarti kita klik yang ini. Nah, kalau kita perbesar kembali, ini kan masih posisi di bawah ya. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya yang baris ketiga ini saya perbesar, maka dia ada posisi di bawah. Sementara satunya tadi angka 1 kita bikin tengah. Nah, ini kan tidak bagus ya kalau begini. Nah, berarti ini pun harus dibikin di bagian tengah. Artinya dia secara horizontal akan kelihatan di posisi tengah rata dengan yang sebelumnya. Oke, ini saya kembalikan ke normal. Nah, untuk yang lainnya ini pun kita bikin rata tengah, dilihat dari secara horizontal. Oke, kemudian kita akan isi untuk provinsinya ya. Oke. Nah, di sini sekarang kita lihat ini untuk DKI Jakarta, dia ukurannya apa, konten dari masing-masing sel itu lebih panjang. Nah, untuk memperpanjangnya kita bisa klik tahan, kemudian pindahkan, atau juga supaya pas dengan konten dari masing-masing sel ya, maka kita bisa double klik. Nah, double klik maka dia akan menyesuaikan dengan konten ataupun isi dari masing-masing row atau baris atau sel ya. Terus yang nama kota juga kan ini masih ada jeda nih, masih ada
jarak. Nah, supaya lebih rapi seperti ini misalnya, kecuali kalau rekan-rekan memang mau bikin panjang supaya kelihatan lebih enak dilihat ya. Tapi kalaupun mau dibikin rata, kita tinggal double klik aja, maka dia akan menyesuaikan ya. Kemudian untuk nomor dan nama kota dan provinsi ini merupakan judul dari tabel ini. Nah, sekarang ini kita blok dari B sampai dengan D. Kemudian kita akan melakukan proses formatting ya, artinya kita akan memformat bagian-bagian ini menjadi hurufnya cetak tebal ya, dibikin bold, kemudian kita ganti jenis hurufnya ataupun kita akan ganti ukuran hurufnya ya. Caranya bagaimana? Pertama, pastikan di dalam Microsoft Excel sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita memastikan untuk memblok terlebih dahulu item-item ataupun sel-sel ataupun row ataupun baris yang akan kita melakukan perubahan. Dalam hal ini kita akan melakukan perubahan di baris kedua mulai dari kolom B sampai dengan kolom D. Nah, kita blok ya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih di grup font sini, kita bikin cetak tebal, maka ini berubah menjadi lebih tebal. Kemudian jenis hurufnya kita pilih misalnya menjadi Arial ya. Nah, rekan-rekan nanti silahkan mau dipilih pakai huruf apa. Nah, kemudian ukuran hurufnya kita perbesar menjadi 12, bisa klik di sini ataupun bisa pilih di sini ya rekan-rekan. Nah, kalau misalnya ini terlalu besar nih, mau dikecilin lagi, nah kita bisa pilih di sini ataupun kita klik yang tombol yang sebelah kanan ini A kecil ya, decrease font size untuk mengurangi ukuran huruf. Nah, oke. Kemudian kita mau memberi background atau latar belakang dari judul pada tabel ini. Nah, caranya di sini ada fill color ya. Di sini kita klik segitiga yang ada di sebelah kanannya, segitiga kecil. Drop down, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Misalnya saya akan memasukkan warna abu-abu ya, abu-abu. Nah, maka ini warnanya berubah menjadi abu-abu. Oke. Nah, untuk warna huruf misalnya rekan-rekan mau memberi menggantinya dengan bukan warna hitam tapi warna yang lain, silahkan bisa lakukan di sini. Misalnya saya mau mengganti dengan warna huruf biru. Kemudian backgroundnya mau saya ganti dengan warna putih. Nah, ini silahkan rekan-rekan bisa dilakukan di sini ya. Kemudian kita akan membuat tabel. Artinya di sini kan sementara ini baris-baris ini, grid line ini bukanlah baris ya. Jikalau rekan-rekan print out, misalnya kita coba print out ya, Ctrl P. Nah, ini maka baris-barisnya tidak ada. Nah, ya. Ini tidak ada barisnya, itu tidak kelihatan karena nggak ada garis-garisnya. Kita belum membuat garis untuk tabel ini. Nah, di sini di jendela Microsoft Excel kelihatannya seperti ada garis, padahal itu bukan garis ya, tapi ini adalah garis bantu yang disediakan oleh Excel. Misalnya caranya menghilangkannya itu kita klik menu view, kemudian di sini kita hilangkan checklist di grid line. Nah, maka garis-garis ini akan hilang. Nah, artinya tabel yang kita miliki ini belum memiliki garis. Nah, cara untuk ini kita kembalikan dulu ya ke normal. Nah, untuk membuat tabel supaya memiliki garis, caranya pertama kita blok semuanya. Ingat, dalam Microsoft Excel apapun yang akan kita lakukan dengan data yang kita miliki harus diblok terlebih dahulu ya. Kalau tidak diblok tidak akan berpengaruh. Atau kita misalnya klik di sel yang lain misalnya, kemudian kita akan melakukan penambahan border ataupun garis-garis ya. Nah, maka dia hanya akan berlaku kepada sel yang dipilih aja tuh, gitu kan. Kita undo kembali, Ctrl Z atau undo ya, atau pilihan ini. Nah, sekarang kita akan membuat tabel yang kita miliki ini memiliki garis ya. Caranya di blok, kemudian kita pilih di sini. Kita bisa memilih dengan pilihan all border atau semua garis, semua diberikan garis. Nah, ini seperti ini ya rekan-rekan. Atau juga kita Ctrl Z kembali atau undo ya. Nah, caranya kita blok ya, kemudian tekan klik kanan, kemudian klik format cell. Nah, di sini ada beberapa tab, number, alignment, font, border,
fill and protection. Nah, di sini kita pilih yang border. Nah, lalu di jendela ini ada pilihan, ini adalah garis untuk sebelah kiri. Nah, garis yang ditampilkan oleh Excel kita dipilihkan dengan garis yang satu ini, yang tipis ya. Nah, jika rekan-rekan mau menggantinya, rekan-rekan silahkan memilih garis yang diinginkan. Misalnya kita ingin untuk masing-masing tepi menggunakan garis yang tipis ini. Oke, setelah ini dipilih, rekan-rekan silahkan klik di bagian border yang display yang disediakan oleh Excel. Nah, klik tengah. Nah, maka ketika kita klik OK, ini dia akan memiliki garis. Oke, nah ini akan memiliki garis ya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin mengubah nih, ini garisnya itu menjadi yang bagian luar itu menjadi tebal misalnya. Nah, kita bisa mengklik di sini, klik, nah cari yang tick box border. Nah, maka dia bagian luarnya menjadi cetak tebal tuh ya. Kalau kita dekatkan ini kelihatan tuh. Ini tipis, yang bagian luarnya tebal. Ataupun kita mau mengganti dengan yang lainnya, misalnya ini bagian misalnya ini bagian kepalanya nih, bagian judulnya ini kita blok, kemudian kita ingin bagian garis yang ada di bawahnya itu menjadi garis 2. Nah, kita pilih di sini, kita cari yang ini nih, bottom double border. Nah, maka dia barisnya menjadi 2 atau garisnya ya. Oke, sekarang kita blok kembali. Kemudian untuk tadi kan klik kanan untuk format cell, atau juga kita bisa mengubah dari sini. Nah, ada satu lagi cara, yaitu setelah ini di select atau dipilih ya, di blok, kita bisa menekan dengan Ctrl 1. Nah, ini untuk menampilkan jendela format cell sama seperti tadi ya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah warna dari garis yang kita bikin. Nah, di sini ada color. Nah, kita bikin garisnya sekarang berubah menjadi warna merah misalnya, biar kelihatan ya. Nah, ini adalah tampilan sebelumnya. Nah, jika kita mau melakukan perubahan, maka kita pilih dulu garis-garis yang kita inginkan, kemudian kita klik di previewnya di sini ya. Kita klik, kemudian klik semuanya menjadi warna merah. Nah, setelah itu baru tekan OK. Tuh, semua menjadi warna merah. Nah, sekarang ini untuk bagian judul kita akan perbesar ya, si barisnya. Caranya dekatkan kursor sampai berubah menjadi warna hitam. Nah, seperti begini. Kalau masih berubah jangan dulu, misalnya jadi berubah panah, berarti dia akan melakukan penyorotan. Nah, ketika diklik dia akan menyorot ya. Nah, ini lakukan sampai dia berubah menjadi arah warna atas bawah ya, dengan warna hitam. Kemudian klik, tahan, pindahin ke bawah. Nah, ini kondisi sekarang untuk judul ini dia masih terpilih di bagian bawah. Nah, supaya lebih rapi, kita pindahkan ke rata tengah ya untuk horizontal. Nah, ini kita blok, kemudian ini kita kembalikan ke rata tengah. Nah, gitu rekan-rekan ya. Kemudian ini nama kota akan dia masih rata kiri nih. Nah, kita ingin dibikin rata tengah secara vertikal sama provinsi juga. Kita tinggal blok, kemudian pilih yang middle atau yang center ya, klik. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita akan mengubah nama kota ini ya, teks orientationnya menjadi miring ataupun arahnya ke bawah atau ke atas. Nah, ini kan kita sudah belajar kemarin, ada tombolnya. Nah, ini kita ganti menjadi vertical text misalnya. Nah, dia akan berubah tuh nama kota akan menjadi seperti ini. Misalnya kalau seandainya kita membutuhkan keterangan yang dibikin ke bawah, ataupun misalnya dibikin ini nih ke atas tuh. Misalnya kita memiliki tabel-tabel yang banyak, misalnya kan ada yang bagian kolomnya bagian atas, ada juga bagian bawah. Nah, kita bisa melakukan ini menjadi text orientation, atau juga ke arah sini misalnya kan. Nah, atau ke arah sini misalnya kan tuh. Ini banyak pilihan, nanti rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Atau juga begini gitu kan. Nah, ini kembali lagi ke sini. Nah, ini
format cell ya, makanya saya bilang dari awal bahwasanya dalam Microsoft Excel setiap kali perubahan kita akan ditujukan kepada format cell. Untuk menampilkan ini tekan Ctrl 1 atau klik kanan lalu format cell. Nah, ini tag orientation-nya nih, dia ke bawah. Nah, sekarang di sini kita juga bisa melakukan perubahan. Nah, di sini ingat ini di tab alignment ya, atau perataan. Nah, ini kita klik ini yang warna merah, kemudian tarik pindahin ke sini ke atas. Nah, maka dia akan berubah kembali normal ya, huruf yang tertulis nama kota ini dia akan berubah menjadi normal. Kemudian untuk mengembalikan row ini supaya rata kembali, kita bisa lakukan double klik, dia akan menyesuaikan dengan ukuran dari konten ataupun isi dari row ini, ataupun kita bisa melakukan perubahan lebih memperbesar sedikit supaya kelihatan ini adalah judul dari tabel yang kita miliki ya. Kemudian di sini untuk memberikan background tadi kan kita bisa melakukan dengan blok, kemudian bisa klik di sini ya. Nah, misalnya, nah, ataupun kita juga, nah ini untuk backgroundnya, kemudian untuk huruf, nah ini kita ganti dengan warna putih misalnya. Nah, gitu. Nah, ini selain di toolbox ini untuk fill color, kita juga bisa mengubah di format cell, yaitu di blok, kemudian klik kanan format cell, atau ini setelah di blok kemudian tekan Ctrl 1 untuk shortcutnya. Nah, di sini untuk alignment ya, ataupun ini kan tadi warna nih, kita berarti cari yang tab fill. Nah, kita ganti warnanya dengan warna yang lain, misalnya dengan warna kuning misalnya kan. Kemudian untuk hurufnya, warna hurufnya kita klik tab font. Nah, di sini kita memilih tadi jenis hurufnya Arial, sama seperti yang sudah kita pilih. Kemudian kita sudah bikin cetak tebal juga, sama cetak tebal. Nah, kemudian ukuran hurufnya 11, ini juga sama 11. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan. Nah, untuk warna ya, warnanya kan tadi warna putih, kita ganti menjadi warna, karena tadi yang kita pilih fillnya warna merah ya, warna kuning, berarti kita pilih yang warna hurufnya menjadi warna hitam supaya lebih kelihatan gitu ya. Nah, klik OK. Nah, maka ini sudah berubah dari warna biru menjadi warna kuning ya. Nah, oke. Terus kita bisa melakukan untuk tombol-tombol cut, copy, dan paste mungkin rekan-rekan sudah banyak mengetahui ya. Ini sama dengan yang ada di Microsoft Word ataupun Microsoft Office yang lainnya. Ini tombol cut ini digunakan untuk memotong ya. Nah, kemudian kita melakukan paste ya untuk menempelkan kembali. Nah, itu mah tapi kita buktikan aja ya, maksudnya kita praktekkan aja. Ini saya akan memindahkan tombol nomor ini ke sel F2 misalnya. Nah, kalau cut, dia tentunya akan menghilangkan dari tombol dari sel B2 ini, kemudian dia pindah ke F2 ya. Kita praktekkan, kita cut. Nah, maka dia akan ada garis-garis yang bergerak ini, yang melingkari ini. Artinya proses cutting itu dia sudah di copy ke clipboard ya, disimpan sementara di sistem baik komputer. Kemudian kita klik sel F2. Nah, di sini baru kita lakukan paste nih ya. Kita klik paste aja dulu sementara. Nah, maka si kolom sel B2 yang tadinya ada tulisan nomor sudah berpindah ke sini. Nah, itu proses jika kita menggunakan cut. Kalau ini kita Ctrl Z dulu ya, atau undo. Nah, ini kan masih berputar-putar. Supaya kita keluar dari copying clipboard, artinya data ini disimpan di clipboard sementara, kita tekan tombol escape ya untuk keluar dari copy clipboard. Nah, escape, maka garis-garis yang bergerak tadi hilang. Sekarang kalau proses copy ya, maka ketika kita akan mengcopy nomor pindahin ke sel F2, maka si tulisan nomor ini dia masih ada di sel B2, tidak berpindah seperti tadi kalau di cut ya. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Kita pilih sel B2 nya, kemudian tekan copy ya. Nah, ini sama juga sudah tercopy ke clipboard, lalu pindah ke sel F2, lalu di sini kita tekan paste. Nah, maka di sini juga ada tulisan nomor hasil copy dari ini, dan di sel B2 nya original tulisan nomor itu tetap
ada, tidak hilang seperti kita melakukan proses cutting seperti tadi. Kemudian kita tekan escape untuk keluar dari copy clipboard. Karena kalau seandainya masih aktif, maka ketika kita melakukan paste di tempat yang lain, dia akan mengcopy ini tulisan nomor lagi. Nah, untuk paste kita bisa klik ini atau juga menekan tombol Ctrl V ya. Bukan P biasa tapi V, Ctrl V ya. Nah, ini tetap muter. Kita klik lagi di tempat yang lain sama juga, masih ada ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan supaya kita lepas dari itu, kita hilangkan yang baris-baris tadi dengan menekan tombol escape. Nah, sekarang kita undo dulu ya, Ctrl Z semuanya biar lebih rapi worksheet kita. Nah, untuk keluar dari ini tekan tombol escape. Nah, sekarang oke. Sekarang saya akan bagaimana cara menggunakan format painter ini, untuk apa sih fungsinya gitu kan. Nah, format painter ini dia itu digunakan untuk menyalin dari format yang sudah ada dari sumber yang akan kita copy. Misalnya gini, ini formatnya ini adalah cetak tebal, kemudian backgroundnya warna kuning, kemudian jenis hurufnya Arial dan ukurannya itu adalah 11. Nah, sekarang saya ingin memindahkan format ini juga berlaku di tempat yang lain. Nah, caranya kita klik format painter, maka akan muncul nih kursor kita berubah, ada tanda koas. Nah, artinya kita akan menjalin format yang ada di sel B2 lalu kita terapkan di sel B12. Nah, maka sel 12 pun dia akan mengikuti pola format yang ada di sel B2 ya. Nah, kemudian tadi kan si kursornya berubah tanda koas, sekarang udah kembali lagi menjadi tanda plus. Ini itu hanya bisa dilakukan satu kali. Tapi bagaimana caranya kalau kita ingin melakukan format painter ini untuk beberapa baris misalnya yang ada di sini? Nah, caranya, ini saya Ctrl Z kembali ya, saya undo kembali. Nah, caranya ini kita tekan escape dulu. Caranya kita pilih salah satu yang akan dijadikan rujukan ya untuk format bagi baris-baris yang lainnya. Nah, ini kita pilih, kemudian format painternya kita tekan 2 kali, double klik ya, tak. Nah, maka si kursor akan berubah menjadi koas ya, plus tanda plus dan koas. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, ini dia tidak berubah jadi plus tapi masih ada tanda koasnya. Kita juga bisa lakukan di sini. Kita juga bisa klik di tempat yang lainnya juga. Nah, gitu. Selama ini tidak berubah, ini kita bisa klik di mana aja. Jadi caranya itu kalau satu klik, tadi satu klik format painter. Ini kita escape dulu ya. Nah, saya undo lagi ini yang bagian ini biar hilang. Nah, kalau cuma satu klik aja, dia hanya bisa berlaku untuk satu kali copying format dari sumbernya. Tapi kalau kita double klik, dia bisa dilakukan beberapa kali gitu rekan-rekan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar dari cara menggunakan tombol-tombol yang ada di grup menu clipboard, grup menu font ya, dan juga di grup menu alignment. Nah, alignment untuk praktek dan merge cell kita belum lakukan. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Jadi untuk tutorial kali ini insya Allah kita akan batasi dulu sampai dengan cara penggunaan dari icon-icon ini, dari toolbox ini sampai dengan grup menu alignment. Oke, nah ini untuk decrease indent sama increase indent. Oke, kita coba ya. Baik, ini saya kembalikan normal dulu. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikan supaya ini kembali normal ya? Ini kita klik ataupun kita pilih. Nah, cara untuk memilih beberapa sel kita lakukan dengan klik ya salah satu, kemudian untuk memilih sel selanjutnya kita tekan tombol Ctrl ya, tekan Ctrl kemudian klik. Nah, di sini kita kembalikan ke fill color atau backgroundnya menjadi no fill, artinya tidak ada background gitu. Kemudian ini kan masih cetak tebal, kita kembalikan lagi ke normal dengan menghilangkan cetak tebalnya ya rekan-rekan. Oke, sekarang kita akan melakukan bagaimana cara untuk menggunakan wrap text ini. Nah, di sini tertulis Jakarta Selatan ya. Sekarang kita ingin Jakarta Selatannya itu ada di bagian bawah misalnya kan.
kita klik. Nah, kalau seandainya tidak melakukan format untuk untuk sel ini tidak di wrap text, maka ketika kita mengecilkan kolom ini, maka selatannya itu akan tertutup. Misalnya begini, saya klik geser ya ke kiri. Nah, maka tulisan selatannya itu tidak kelihatan ya. Tapi kalau seandainya kita melakukan wrap text, misalnya di sini saya select, saya pilih, kemudian kita bikin wrap text. Nah, maka dia akan menyesuaikan kolomnya dengan isi dari sel tersebut ya. Nah, kalau seandainya Garut nih, Garut kan tulisannya cuma cuma sedikit, dan di sini sel ini masih terpenuhi, maka meskipun di wrap text dia tetap tulisannya seperti ini karena pendek. Nah, Tasikmalaya misalnya, dia juga sama. Atau dia karena ini ada beberapa bagian ya, dia Tasikmalaya tadi udah tertutup, jadi dia akan diubah menjadi dibagi menjadi 2 baris ya. Ini saya kembalikan dulu. Nah, jadi wrap text ini meskipun ini di kolomnya diperpanjang ya, nah diperpanjang misalnya, ketika tidak dilakukan wrap text ya, misalnya kan untuk ada kolom-kolom misalnya barisnya panjang gitu kan, nah kalau tidak di wrap text dia akan menghabiskan lebar kolom yang cukup besar gitu ya. Tapi kalau di wrap text ketika kita geser di sini dia akan menyesuaikan. Nah, untuk proses wrap text ya, menjadikan si konten ini menjadi ke arah bawah, sementara kalau kita lihat di sini dia masih barisnya itu sama, di Jakarta Selatan itu tidak menjadi ke bawah ya, tapi ketika tampilan di worksheetnya dia ada di posisi bawah. Begitu juga Jakarta Utara misalnya kalau kita wrap text. Nah, menu wrap text ini atau tombol wrap text ini kita bisa klik di sini langsung, ataupun kita bisa klik di format cell. Nah, ingat, untuk menampilkan format cell ya, saya ingatkan kembali, kita bisa melakukan klik kanan, kemudian format cell, pilih format cell ya. Nah, di sini kita pilih yang tab alignment ya, untuk mencari yang wrap text ini. Nanti teman-teman silahkan ketika format cell simak ataupun lihat dengan seksama di tab nomor itu ada apa aja, di tab alignment ada apa aja, di tab font ada apa aja, di border ada apa aja, di fill juga, begitu juga di protection. Nah, supaya nanti teman-teman terbiasa dengan jendela format cell ini dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, untuk kali ini kita akan cari kita akan melakukan wrap text itu di tab alignment, karena wrap text ini tersedia di tab alignment. Kita pilih yang ini, kita checklist, maka untuk Jakarta ini dia akan di wrap text. Nah, seperti ini. Tentunya ya untuk proses wrap text-nya itu tentu akan lebih mudah kalau kita tinggal klik di sini daripada kita pergi ke format cell ya. Tapi ya itu kembali ke kebiasaan dan juga mana yang lebih disukai oleh teman-teman. Bisa klik langsung di sini, atau juga ini saya undo, atau juga tadi klik kanan format cell ya, atau juga di sini tekan Ctrl 1 nah untuk mengeluarkan jendela format cell. Kita pilih yang alignment wrap text ya. Oke, ini kita cancel dulu ya. Nah, kemudian ini kita kembalikan ke normal ya. Kemudian kita ingin kita akan melihat bagaimana untuk tombol merge and center. Nah, untuk provinsi ya, kita ingin menjadikan kolom D dengan kolom E ini digabung ya. Nah, ini caranya kita blok ya, kita pilih D dan E. Nih, coba perhatikan rekan-rekan, D dan E kita pilih, kemudian kita klik merge and center, maka kolom D dan E menjadi satu sel. Nah, ini tadi kalau kita lihat ini ada 2 kolom ya, D dan E. Nah, ketika kita klik merge and center, maka dia akan menjadi satu sel ya. Sel itu pertemuan baris dan kolom, tapi dia masih dikenali di sel D2 karena yang dikenal itu di bagian kirinya nih, D-nya yang tadi ya. D2 nih bisa kita perhatikan di sini D2. Nah, kalau ingin mengembalikan ke normal, kita klik lagi sehingga yang sekarang kan masih terpilih nih dengan ditandai dengan warna background warna hijau ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi dengan mengklik
satu kali lagi, akhirnya ini berubah. Tapi di sini karena tadi ada format yang tercopy, maka dia menjadi kuning. Untuk menghilangkannya, rekan-rekan klik di sini, cari yang no fill ya. Tapi sebelumnya mesti di-select dulu atau dipilih dulu. Nah, kemudian ini garisnya hilang nih. Bagaimana cara menampilkannya kembali? Kita klik di sini. Nah, rekan-rekan tinggal tekan Ctrl 1 atau format atau klik kanan format cell sama aja ya. Kemudian cari di tab border. Nah, di sini kan kelihatan tuh kosong tuh ya. Di sini juga tadi kosong, sini kosong. Nah, ini ditampilkan di sini. Kenapa ini kok ketahuan ada yang kosong? Karena kita memilih sel D2 di sini. Tapi kalau seandainya kita memilih di sel ini, maka tidak akan ada garis yang kosong. Oke, kita buktikan ya supaya rekan-rekan lebih paham. Nah, ini seandainya kita memilih yang ini, kemudian kita tekan klik kanan format cell atau tekan Ctrl 1, maka di tab border ini dia tidak ada yang hilang ya. Nah, karena tadi kita tahu bahwasanya garis yang hilang ini di sel D2, maka kita ingin mengembalikan garis-garis ini. Caranya itu dengan sorot atau pilih sel D2, kemudian tekan Ctrl 1 atau format cell. Saya melakukan tekan Ctrl 1 barusan. Kemudian kita tambahkan di sini, warnanya sudah dipilih ya, warna merah. Kita klik, kemudian nah ini kita lihat ya. Ini kan belum ada garisnya. Sekarang setelah kita klik OK, maka akan muncul garisnya kembali ya. Baiklah rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, karena kalau kita bahas lebih jauh lagi tentunya akan memakan durasi yang panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jikalau ada hal-hal yang tidak dipahami ataupun belum dimengerti, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan di komen ya, di kolom komen. Ataupun rekan-rekan silahkan untuk memberikan ide ataupun masukan kepada saya untuk membikinkan tutorial-tutorial tentang Microsoft Excel. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan jikalau rekan-rekan menganggap video ini bermanfaat ataupun bisa menambah ilmu wawasan, silahkan untuk men-share-nya ke teman-teman rekan-rekan semuanya ya. Ke teman-temannya silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jikalau rekan-rekan suka dengan video ini, silahkan untuk like dan juga untuk subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial yang lainnya. Sekian dulu, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.